Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 575 sampai chapter 577. Saat Deng Shentong memukul Seiichiro Jinguji dengan percaya diri namun serangannya ditahan oleh Seiichiro Jinguji. Menarik, tapi tidak berguna, ucap Deng Shentong. Bless of the Holy, Deng Shentong mengaktifkan kemampuannya untuk menyerang Seiichiro Jinguji. Dengan cepat Deng Shentong memukul Seiichiro Jinguji, tinju Deng Shentong menembus pertahanan Seiichiro Jinguji dan menghantam keras dadanya. Sambil tersenyum lebar, Deng Shentong mencengkeram lengan Seiichiro Jinguji dengan tangan kirinya. Lalu dengan tangan kanannya yang mengandung kekuatan tak terbatas bersiap menyerang lagi. Seiichiro Jinguji berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi luka serius di dadanya membuatnya tidak dapat mengeluarkan tenaga sedikit pun. Brak, kali ini, tinju Deng Shentong langsung menembus dada Seiichiro Jinguji dan menusuk punggungnya. Setelah itu Deng Shentong berbicara santai. Apakah pemimpin kelompok Eclipse Moon selemah ini? Seiichiro Jinguji yang telah dipukul di dada, perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum berdarah. Tertangkap, ucapnya lalu dia mencengkeram lengan Deng Shentong dengan erat dan tidak membiarkan Deng Shentong pergi. Api merah itu begitu panas sehingga bahkan Deng Shentong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengenakan pakaian tempur yang terbuat dari teknologi tercanggih di kota Blizzard. Bahkan seragam tempur dari 5 tim investigasi utama lainnya tidak dapat dibandingkan. Tetapi meski begitu, api yang dihasilkan oleh pembakaran Seiichiro Jinguji masih membuatnya merasakan bahaya. Deng Shentong merasakan ada yang salah dengan nyala api Seiichiro Jinguji. Tanpa ragu-ragu, dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu Seiichiro Jinguji dan mundur jauh. Apa-apaan? Kata Deng Shentong mencoba mematikan api yang menempel di tubuhnya namun api tidak kunjung padam. Sementara api merah menyala, sudut mulut Seiichiro Jinguji masih tersenyum. Meskipun tubuhnya sudah hancur, tidak ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Deng Shentong menatap Seiichiro Jinguji dengan waspada. Dia tahu bahwa kemampuan pemimpin Eclipse Moon pasti lebih dari itu. Sejak awal perang, ia telah menghadapi lebih dari satu lawan yang sulit. Saat api berkobar, tubuh Seiichiro Jinguji perlahan runtuh. Akan tetapi, api itu malah semakin membesar dan Deng Shentong pun mendengar teriakan keras. Api merah berubah menjadi Seiichiro Jinguji dan terlihat seperti dia menjadi 3 lalu jatuh ke tanah dan terbakar dan menjadi abu. Dan sesaat kemudian, tubuh yang terbakar itu bangkit dari tanah lagi. Seiichiro Jinguji terlahir kembali dari abu, tetapi tidak ada bekas luka sekecil apapun di tubuhnya. Sempurna, hampir seperti bayi baru. Kemampuan MU sangat menarik, tapi sayangnya masih sedikit kurang. Ucap Seiichiro Jinguji mencibir. Deng Shentong menjilati darah di sudut mulutnya. Itu adalah darah dari Seiichiro Jinguji. Kalau begitu, aku akan membunuhmu lagi. Ucap Deng Shentong. Kalau begitu, ku harap kau berhasil. Jawab Seiichiro Jinguji merespon. Setelah di sekitar Deng Shentong, cahaya yang diberkati oleh tubuh suci menjadi lebih menyala-nyala. Dan kecepatannya menjadi sangat cepat, seolah-olah dia adalah inkarnasi cahaya. Seiichiro Jinguji, yang baru saja terlahir kembali dari abu, sekali lagi didekati oleh Deng Shentong dan dipukul namun Seiichiro Jinguji menepis serangannya. Setelah itu, Deng Shentong mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan menembus jantungnya dengan akurat. Kali ini aku ingin melihat apakah kau Dan masih setelah bisa itu hidup. mata Seiichiro Kata Deng Jinguji Shentong memerang menyerang dan menembus dada dada Seiichiro Jinguji. Deng Shentong menatap Seiichiro Jinguji dan memperhatikannya. Namun kali ini,
Seiichiro Jinguji bangkit lagi abu secara utuh setelah terbakar seperti sebelumnya. Di saat yang sama di tempat lain, Mayumi sedang duduk di tengah area luas dan menuangkan darahnya pada gulungan dengan gambar burung phoenix. Setelah dia menuangkan darahnya, gambar burung phoenix itu mayala bagaikan terbakar api. Kembali ke pusat medan perang, Deng Shentong yang melihat Seiichiro Jinguji bangkit kembali kemudian berpikir. Sepertinya kemampuannya adalah keabadian dan kemampuan untuk terlahir kembali dari abu, ini merepotkan. Seiichiro Jinguji yang terlahir kembali dalam wujud yang sempurna, dia berkata kepada Deng Shentong sambil tersenyum bercanda, "Maaf, tapi kekuatan terbesarku adalah aku tidak bisa dibunuh." Meski begitu Deng Shentong tidak peduli, dia mendengus pelan, "Tidak bisa dibunuh? Lalu bagaimana jika aku membunuhmu beberapa kali lagi?" Dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang tidak dapat dibunuh. Semua organisme berbasis karbon akan mati. Deng Shentong membelai pipinya dan suaranya menjadi lebih dingin. "Rekan-rekan setimku masih menunggu kabar kemenanganku. Aku tidak mau membuang waktu di sini bersamamu. Jadi, mari kita percepat semuanya." Dasumi, dunia ilusi. Dalam keadaan linglung, mata Seiichiro Jinguji kembali melihat untuk pertama kalinya. Dia benar-benar melihat sosok Deng Shentong yang jauh di dunia putih yang luas. Namun sebelum dia bisa bahagia, ilusi Deng Shentong menerpanya. Dan pemandangan di sekelilingnya mulai berubah dengan cara yang aneh. Dia melihat keramaian kota Kyoto, dan sesaat kemudian, dia kembali ke daerah terpencil Kagoshima. Dari masa lalu hingga masa kini, dari pedesaan hingga perkotaan, suara kembang api duniawi bahkan masih dapat terdengar di telinga kita. Apakah ini sebuah ilusi? Meskipun Seiichiro Jinguji menyadari apa yang terjadi, dia tidak dapat menghentikannya. Apa yang dilihat matanya dan apa yang didengar telinganya adalah hal-hal yang salah. Bom, tiba-tiba kepalanya meledak seperti semangka. Di tempat lain, darah Mayumi Takeuchi mulai memudar di gulungan. Namun tanpa ragu, dia menusuk pergelangan tangannya lagi, cuacanya terlalu dingin, dan lukanya cepat mengeras, jadi dia harus sering menggunakan metode ini untuk melakukan ilmu sihir. Melihat pemandangan ini, Satoru merasa sedikit tertekan. "Kalau kau terus begini, kau akan kehilangan lenganmu," ucap Satoru mencoba menghentikan Mayumi. Semua orang tahu bahwa melakukan hal ini dapat mengakibatkan hilangnya seluruh lengan. Bahkan penyihir dengan kemampuan luar biasa pun tidak terkecuali. Namun dalam hal ini, Mayumi Takeuchi tidak ragu sama sekali. "SSST, aku bersedia melakukan apapun agar rakyat kita berakar di tanah yang luas ini," jawab Mayumi Takeuchi terus menuangkan darahnya. Sekali lagi gambar burung phoenix dalam gulungan itu menyala seperti terbakar. Di saat yang sama Seiichiro Jinguji kembali bangkit kembali dari kematiannya. Dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Tidak peduli berapa kali dia mati, dia bisa bangkit kembali dari abu dengan sempurna. Mustahil, kenapa kekuatan supernya tidak hilang sama sekali setelah dia terlahir kembali? Biasanya, kekuatan super akan hilang saat regenerasi. Deng Shentong mengerutkan kening dan membuat penilaiannya sendiri dalam hatinya. Meskipun kelahiran kembali adalah sebuah kemampuan, itu tetap membutuhkan konsumsi kekuatan super. Meskipun dia tampak tidak terluka, konsumsi kekuatan supernya pasti sangat tinggi. Selama aku membunuhnya beberapa kali lagi, aku akan bisa memusnahkannya sepenuhnya. Deng Shentong tidak panik sama sekali. Dia tidak percaya bahwa benar-benar ada orang yang tidak dapat dibunuh di dunia ini. Bagi Deng Shentong dibandingkan dengan yang lain, Seiichiro Jinguji tidak memiliki keunggulan dalam aspek lain kecuali lebih tahan terhadap pembunuhan. "Ayo, biarkan aku lihat berapa kali lagi kau bisa mati." Deng Shentong dengan cepat datang ke belakang Seiichiro Jinguji seperti cahaya yang cemerlang. Dia mengangkat kaki kanannya seperti cambuk panjang dan mengarahkannya ke bagian belakang kepala Seiichiro Jinguji. Tetapi kali ini, meskipun Seiichiro Jinguji kehilangan kemampuan untuk melihat dan mendengar karyana kemampuan Deng Shentong,
Ia masih secara akurat memblokir serangan Deng Shentong dengan lengannya. Keras kepala, ucap Deng Shentong setelah melihat perlawanan Seiichiro Jinguji. Karena tendangannya dihentikan Deng Shentong kemudian dan berdiam menyerang lagi, tinju Deng Shentong diarahkan ke Seiichiro Jinguji. Dan pukulan ini sepertinya ribuan tinju menyerang sekaligus. Dalam sekejap, tinju Deng Shentong berhasil menembus pertahanannya dan menusuk dadanya lagi. Aku ingin lihat bagaimana kelanjutannya. Seiichiro Jinguji segera berdiri di depan Deng Shentong dalam posisi terlahir kembali. Ada seringai di sudut mulut Deng Shentong, dan semangat juang di matanya tinggi. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Sebelum Seiichiro Jinguji benar-benar terlahir kembali, dia bergegas mendekat dan mengarahkan tembakan ke kepalanya. Seiichiro Jinguji sekali lagi terbaring di tanah dan setekah itu dia bangkit kembali. Aku benar-benar tidak bisa membunuhnya? Tidak, pasti ada cara. Selama aku membuatnya menggunakan semua energinya, aku pasti bisa membunuhnya, atau menyegelnya. Pikir Deng Shentong melihat Seiichiro Jinguji yang lagi kagi bangkit. Dari segi kekuatan, dia bisa mengalahkan Seiichiro Jinguji, namun dia selalu bangkit kembali. Setelah memikirkannya Deng Shentong menemukan jawabannya. Dengan kekuatannya, akan mudah untuk membunuh Seiichiro Jinguji berkali-kali, jadi dia secara alami punya cara untuk menaklukkannya. Jika dia dibawa kembali ke laboratorium dan serahkan ke Departemen Penelitian Ilmiah untuk dianalisis, pasti ada cara untuk mengatasinya. Setelah Seiichiro Jinguji bangkit, tubuhnya sudah diikat erat oleh Deng Shentong. Kembalilah ke kota Blizzard bersamaku, bajingan. Tetapi pada saat ini, Seiichiro Jinguji yang terikat erat, tiba-tiba tertawa. Tawanya tidak keras pada awalnya, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin intens. Seiichiro Jinguji memandang Deng Shentong dan tersenyum, tetapi matanya masih dingin. Hahaha, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk membunuhmu. Seiichiro Jinguji meledakkan diri dan menyebabkan seluruh tubuh Deng Shentong berlumuran darah kental, yang membuat Deng Shentong kasal. Ah, ucap Deng Shentong, sebelum Deng Shentong bisa membersihkan noda darah itu, dia tiba-tiba api membakar seluruh tubuhnya. Deng Shentong mengeluarkan erangan menyakitkan dari mulutnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kemampuannya untuk menahan nyala api. Blast of the Holy! Blast of the Holy! Teriak Deng Shentong namun api semakin menyala kuat di tubuhnya. Setekah bangkit Seiichiro Jinguji berdiri kembali, matanya menatap dingin ke arah Deng Shentong yang terbakar api, dan dia menyeringai. Kali ini, giliranmu untuk terlahir kembali dari abu. Kekuatan api burung Phoenix bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh semua orang. Mati! Teriak Seiichiro Jinguji menerjang Deng Shentong. Keputusasaan yang tak tertandingi menyelimuti Deng Shentong. Apa aku akan mati di sini? Pikir Deng Shentong. Pikir Deng Shentong. Tepat setelah itu Seiichiro Jinguji menendangnya hingga terlempar dan membuat dinding tempat itu hancur. Deng Shentong berjuang untuk bertahan dan menahan api Phoenix yang membakar. Pada saat ini, dia bahkan hampir tidak bisa membuka matanya. Tetapi di saat krisis hidup dan mati ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Jelas dengan kekuatannya, dia pasti bisa mengalahkan Seiichiro Jinguji. Meskipun dia tidak bisa dibunuh, selama dia siap, akan mudah untuk menyegel Seiichiro Jinguji. Tetapi tiba-tiba dia merasa musuh mengetahui segalanya tentang dirinya, dan bahkan pertempuran ini terasa seperti jebakan. Keputusasaan yang tak tertandingi menyelimuti Deng Shentong. Begitu rupanya, target mereka adalah aku. Aku tidak bisa mati di sini, aku harus membawa informasi kembali bersamaku. Seiichiro Jinguji berjalan di depannya, menatapnya dengan sikap seorang pemenang dan berkata, "Sampai jumpa." Deng Shentong memejamkan matanya. Dan cahaya redup berkelap-kelip di rambut panjangnya. Tepat ketika Seiichiro Jinguji hendak mengulurkan tangan dan memenggal kepalanya, kepala Deng Shentong meledak dengan suara, boom.
Sebuah kekuatan yang amat mengerikan menyapu dan langsung menyebarkan kabut dalam radius 1 kilometer. Cahaya ledakan yang menyilaukan menyebabkan pusat komando tempur kota Blizzard menjadi sunyi senyap. Mereka mengerti apa arti ledakan ini. Setiap mutan tingkat kapten memiliki bom kecil berenergi tinggi yang dipasang di kepalanya. Bom ini dikembangkan bersama oleh keluarga Deng dan kota Blizzard. Bom ini sangat kuat. Namun, keberadaannya bukan untuk membunuh musuh, melainkan untuk menghancurkan diri sendiri. Kekuatan muatan tingkat kapten terlalu kuat, jadi ketika mereka mati, perlu dipastikan kalau inti asal mereka tidak akan diserap oleh musuh. Karena itu, munculnya bola cahaya putih perak yang besar itu berarti alien setingkat kapten telah mati. Satu-satunya orang asing setingkat kapten yang muncul di sana adalah Deng Shentong. Dengan kata lain, Deng Shentong sudah mati. Deng Shentong memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ucap Baili Changqing setelah melihat ledakan itu dari monitor pengawas. Kematian Deng Shentong menandai kekalahan total kota Blizzard dalam pertempuran melawan kelompok Eclipse Moon. Aku mengirim tim paling elit, dan mereka musnah begitu saja. Ucap Zhu Zheng penuh emosi. Panglima. Ucap Yanti yang menatap Zhu Zheng dengan khawatir. Dia tahu betul seberapa besar kejadian ini telah memengaruhi Zhu Zheng. Zhu Zheng menopang meja dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar, dan bahunya yang kuat berkedut. Dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara bergetar. Segera perintahkan semua pasukan untuk mundur. Segera, mundur segera. Dimengerti, jawab Tu Yuanlie. Dia segera memerintahkan 2 helikopter yang ada di sana untuk segera kembali. Saat Tu Yunlie selesai memberi perintah, Zhu Zheng tidak dapat lagi menahan amarahnya. Dia dengan cepat berdiri. Persiapkan Love Death. Hancurkan seluruh kota Jiangning. Biarkan orang-orang itu dikuburkan bersama anggota tim Tianshen. Baik, jawab Yanti singkat. Setelah beberapa waktu Yanti kemudian melaporkan. Love Death sudah siap. Di pusat Jiangning. Seiichiro Jinguji berjalan keluar dari reruntuhan dan asap tebal yang diakibatkan ledakan. Dia tampak agak lemah, meskipun ia dapat dibangkitkan terus-menerus. Setiap kebangkitan membutuhkan banyak energi. Keabadian tidak benar-benar abadi, tetapi tidak seorang pun tahu sampai di mana batasnya. Pada akhirnya aku tetap pemenangnya, dasar bajingan. Hahaha, uhuk. Terlalu sulit baginya untuk menang. Jika dia tidak mengetahui kemampuan Deng Shentong sebelumnya dan membuat persiapan, dia mungkin benar-benar mati di tangan Deng Shentong kali ini. Kapten tim investigasi kota Blizzard memang monster. Di sisi lain, Mayumi Takeuchi yang tengah berlutut di tanah untuk meramal, tiba-tiba menutup mulutnya dan batuk dengan keras. Uhuk. Nona Takeuchi. Satoru buru-buru menopang tubuhnya. Darah mengalir di sepanjang jari-jarinya, dan wajah Mayumi Takeuchi menjadi lebih pucat, bahkan kulitnya mulai menjadi sedikit transparan, hampir seperti pasien yang kehilangan banyak darah. Darah terus mengalir keluar dari mulut Mayumi Takeuchi. Satoru tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah kau menguras terlalu banyak darah untuk membantu pemimpin tim bertarung? Mayumi Takeuchi berusaha memaksakan diri dan berkata kepada Satoru. Cepat, suruh semua orang segera pergi dari sini. Segera pergi. Ada bahaya besar yang mengancam. Baiklah, aku akan mencari mobilnya. Jawab Satoru sambil memapah Mayumi. Singkat cerita, Satoru yang sudah berada dalam mobil menghampiri Seiichiro Jinguji. Bos, Nona Takeuchi meramalkan bahwa bahaya besar akan datang. Ucapnya memberitahukan apa yang dikatakan Mayumi sebelumnya. Setelah mendengarkan perkataan Satoru, Seiichiro Jinguji berkata tanpa ragu, sepertinya musuh akan menggunakan senjata pemusnah massal untuk memusnahkan daratan. Ayo keluar dari sini segera. Ketika semua orang berkumpul bersama, mereka menemukan bahwa mereka telah kehilangan 5 orang dalam pertempuran ini. Itu cukup tragis.
Hasil ini di luar dugaan semua orang. Karena di masa lalu, selama mereka bertindak sesuai ramalan Mayumi Takeuchi, tidak ada seorang pun yang pernah mati. Namun kali ini, mereka kehilangan hampir setengah dari anggota timnya. Semua orang memiliki keraguan di hati mereka, tetapi sekarang setelah Mayumi Takeuchi pingsan, mereka tidak punya cara untuk bertanya. Mereka hanya bisa mengikuti ramalannya dan meninggalkan tempat hantu ini terlebih dahulu. Mayumi Takeuchi adalah tokoh penting di antara kita. Kita harus bergegas dan menemukan seseorang untuk menyembuhkannya. Pikir Seiichiro Jinguji sambil menatap Mayumi Takeuchi yang pingsan. Saat mereka pergi, mereka mendengar suara kepakan sayap helikopter di kejauhan. Seiichiro Jinguji tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Kami pasti akan bertemu orang-orang dari kota Blizzard lagi lain kali. Feng Huangyuan memandang Jinguji Seiichiro dan bertanya, "Bos, kelompok kita hanya tinggal setengah. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus maju?" "Tidak. Kita perlu istirahat," jawab Seiichiro Jinguji sambil melirik Mayumi Takeuchi. Mayumi Takeuchi adalah inti dari kelompok Eclipse Moon. Karena saat ini dia terluka dan tidak sadarkan diri, jadi mereka tidak bisa bertindak. Tapi kali ini, kita yang menang. Lain kali, aku akan memberikan kejutan yang lebih besar untuk mereka, kata Seiichiro sambil melihat keluar mobil. Jadi apa yang akan kau lakukan? Kita tidak punya bantuan, tanya Feng Huangyuan. Jika kita begitu kuat, apakah masih ada orang yang akan tetap diam terhadap kota Blizzard dan apakah kau pikir tidak akan ada yang ingin bergabung dengan kita? Jawab Seiichiro Jinguji. Hahaha. Seiichiro Jinguji tertawa keras di dalam mobil, meninggalkan pinggiran kota Jiangning. Di sisi lain, helikopter wilayah Jiangnan juga terbang meninggalkan kota Jiangning. Kemudian chapter 575 sampai chapter 577 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah muka bonyok berantem di atas ring, pas menang dibilang settingan. Anjing emang. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios. Bang Deng Sentong mati bang, Bang Deng Sentong mati. Kalian yakin Deng Shentong mati? Ini mah settingan.